Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kedua ini, Pak Guru akan mereview materi pelajaran matematika kelas 4 pada pembelajaran daring yang pertama kemarin Senin 20 Juli 2020. Mudah-mudahan review ini bermanfaat bagi yang belum sempat mengikuti atau bagi yang ingin mengulang lagi supaya lebih paham. Baik, kelas 4 tentang pecahan. Kita langsung saja. Nah, apa itu pecahan? Pecahan itu adalah merupakan bagian dari kesatuan. Jadi dari satu benda yang kemudian dipecah-pecah ya menjadi bagian-bagian. Contoh, sepotong kubis ungu dibelah menjadi 2. Ini tadinya 1. Kita belah. Nah, setiap bagian ini kita nyatakan nilainya dengan 1/2. Lalu bagian yang kedua juga 1/2. Nilai sebagian kubis ungu adalah 1/2 atau dalam bahasa sehari-hari sering kita sebut setengah. Jadi setengahnya dibagi 2 sama besar, 1/2, 1/2. Cara penulisan dari matematika adalah 1/2 atau setengah. Nah, dalam pecahan, angka 1 yang berada di atas ini disebut pembilang. Angka 2 yang berada di bawah disebut penyebut. Nah, ini jangan sampai tertukar. Pak Guru caranya supaya mudah mengingatnya. Pembilang itu kita ingat saja burung elang. Burung elang itu terbangnya di atas. Berarti pembilang itu angka yang di atas. Kalau penyebut, kita ingat saja hewan belut. Nah, penyebut belut. Nah, belut itu adanya di bawah, di tanah, ya, dalam tanah. Maka penyebut itu adanya di bawah. Begitu ya cara mengingatnya. Kita lanjutkan. Contoh bentuk pecahan lainnya. Nah, ini ada pizza dibagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setiap bagian pizza ini nilainya adalah 1 dari 10 bagian. Ya, diambil 1 dari 10 bagian. Maka menulis pecahannya adalah 1/10. Ya, 1 dari 10 bagian. Lalu gambar yang kedua, ada semangka, kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka satu bagian semangka ini dinyatakan dalam nilai pecahan 1 dari 6 bagian semangka. Maka ditulis 1/6. Selanjutnya ada pizza, kita potong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bagian yang dilingkari ini ada 3 potong bagian pizza. Maka kita nyatakan dalam pecahan 3/8. Jadi 3 bagian dari seluruhnya 8. 3/8. Lalu yang terakhir ada gambar roti yang terdiri dari 13 potong roti. Maka 2 potong roti ini dinyatakan dalam pecahan 2 dari 13 bagian. Maka 2/13 ya. Jelas ya. Kita lanjutkan. Ini adalah konsep dasar dari pecahan. Baik, kita lanjutkan. Lalu ada pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan ya. Apa itu pecahan senilai? Kita lihat contohnya, misalkan terdapat 2 pizza yang ukurannya sama besar. Nah, ini pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Maka pizza yang pertama dinyatakan dalam pecahan, kita ambil misalkan 2 potong bagian dari pizzanya kita ambil, maka dinyatakan dalam pecahan menjadi
2/8. Jadi 2 potong dari 8 potong. Lalu pizza yang ini kita ambil juga 1 potong ya. 1 potong. Maka nilai pecahannya adalah 1 dari 4 bagian pizza. Maka 1/4. Nah, kita lihat apakah 2/8 sama dengan 1/4. Jika kita lihat gambarnya, potongan pizza yang pertama dengan potongan pizza yang kedua ini ukuran dan bentuknya sama. Yang berbeda hanyalah pizza yang ini setelah dipotong menjadi 2, yang ini tidak. Tetapi ukurannya sama. Maka 2/8 ini senilai dengan 1/4. Itulah yang dimaksud dengan pecahan senilai. Jadi nilainya sama walaupun pembilang dan penyebutnya berbeda. Tapi ini nilainya sama. Oke, kita lanjut. Nah, tentukan berapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Bagaimana cara mencarinya? Cara pertama adalah untuk mencari pecahan yang senilai dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Ingat pembilang tadi yang di atas, angka 6, penyebut yang di bawah. Angka 12 ini penyebut, angka 6 ini pembilang. Nah, dibagi dengan angka yang sama, misalkan dibagi 2. 6 dibagi 2. Lalu 12 juga dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6, menghasilkan angka 3/6. Maka 3/6 ini senilai dengan 6/12. Atau bisa juga kita bagi dengan angka yang lain, misalkan dibagi 3. Maka 6/12 sama dengan 6 pembilangnya dibagi 3, 12 penyebutnya juga dibagi 3. Angka yang sama. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka 2/4 itu senilai dengan 6/12. Senilai juga dengan 3/6 karena sama-sama dari 6/12. Cara yang kedua dengan mengkalikan ya. Pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ingat harus angka yang sama. Misalkan 6 dikali 2, maka 12 pun harus dikali 2. Jangan dikali angka yang beda. Misalkan 12 dikali 3, 6 dikali 2, maka itu tidak benar. 6 dikali 2 sama dengan 12, lalu 12 juga dikali 2 sama dengan 24. Maka 12/24 itu senilai dengan 6/12. Bisa juga dikali 5. Misalkan 6 dikali 5 sama dengan 30. 12 dikali 5 sama dengan 60. Maka 30/60 itu senilai dengan 6/12. Itulah cara mencari pecahan senilai. Dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Atau mengalihkan pembilang dan penyebutnya juga dengan angka yang sama. Jadi 6/12 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4, senilai dengan 12/24, dan senilai juga dengan 30/60. Semuanya ini senilai. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Jadi sama saja dengan mencari pecahan senilai, tapi yang paling sederhana. Paling sederhana itu artinya pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dibagi habis ya. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Caranya adalah dibagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebutnya. Contoh, 20/24 kita bagi 2, 20 dibagi 2, 24 juga dibagi 2. Maka 20 dibagi 2 sama dengan 10,
24 dibagi 2 sama dengan 12. 10 per 12. Nah, 10 per 12 masih bisa disederhanakan lagi. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6. 5 per 6. Nah, 5 per 6 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Karena kita tidak bisa lagi membaginya dengan angka dan habis hasilnya. Misalkan 5 kita bagi berapa? 5 dibagi 5, 1. Nah, 6 dibagi 5 tidak bisa. Hasilnya pasti akan sisa atau selisih. Harus yang habis dibagi. Maka 5 per 6 adalah pecahan sederhana dari 20 per 24. Jadi intinya anak-anak harus hafal perkalian. Ya, perkalian 1 sampai 10. Kalau kita hafal perkalian, maka otomatis dibalik menjadi pembagian. Berarti kita hafal juga pembagian. Untuk menyelesaikan soal-soal pecahan, mencari pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, kita harus sudah hafal perkalian, ya. Nah, silakan coba ini Bentuk pecahan paling sederhana dari 42/90. Ini soal yang ditanyakan bentuk pecahan paling sederhana. Pecahan paling juga ada contoh-contoh soal. Nah, silakan. Ini contohnya ya yang kemarin dikerjakan. Contoh, berapakah nilai pecahan berikut ini? Hitunglah nilai pecahan yang diwarnai. Kita lihat ada 4 buah kotak. Nah, yang diwarnai adalah ini, 1 ya. Kotaknya ada 4, maka pecahan nilai pecahannya pada bagian yang diarsir atau diwarnai sama dengan 1 dari 4 kotak ya. Maka sama dengan 1 per 4. Yang ini bagian yang diwarnai ada 1, 2, 3, 4. Seluruh kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kotaknya ada 6, yang diwarnai ada 4. Maka pecahannya 4 per 6. Ya. Namun nanti ya anak-anak cara menulisnya bukan seperti ini ya. Cara menulisnya adalah, karena ini Pak Guru menggunakan program Office Word, di equation harusnya ya, supaya pecahannya cara menulisnya adalah menggunakan pecahan yang ini ya. Maka cara menulisnya adalah gini, 1 per 4. Lalu yang ini hapus supaya lebih enak melihatnya. Ini adalah 4 per 6 ya. 4 per 6. Oke, tentukan pecahan senilai dari 1 per 4. Nah, maka caranya tadi kita bisa mengalihkan pembilang penyebut dengan angka yang sama. 1 kita kali 2 menjadi 2. Lalu 4-nya dikali 2 juga jadi 8. Maka 2 per 8 adalah pecahan senilai dari 1 per 4. Atau kita kalikan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka 3 per 12 juga adalah pecahan senilai dari 1 per 4. Contoh lainnya 2 per 5. Kita kalikan dengan angka yang sama. Misalkan 2 dikali 2 sama dengan 4. 5 juga dikali 2 sama dengan 10. Maka 4 per 10 adalah pecahan senilai dari 2 per 5. Atau kita kali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka 6 per 15 adalah pecahan senilai dari 2 per 5. Nah, kita juga bisa mengalihkan dengan angka berapapun. Yang penting harus sama. Misalkan 2 dikali 10, maka 5 juga harus dikali 10. 2 dikali 7, maka 5 juga dikali 7. Anak-anak harus sudah hafal perkaliannya. Ya. Nah, contoh lagi, sederhanakan pecahan di bawah ini. 6 per 10.
Ingat, untuk menyederhanakan pecahan, bagilah pembilangnya yaitu angka 6 dan penyebutnya yaitu 10 dengan angka yang sama. Misalkan kita bagi 2, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 3/5 apakah bisa dibagi lagi? Jika tidak bisa, maka 3/5 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Contohnya 12/15 yang berikutnya. Kita bagi dengan angka yang sama, 12 dibagi 3. 15 juga dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka 4/5 adalah pecahan yang paling sederhana dari 12/15. Ingat, kalau kita membagi, pembilang penyebutnya itu harus dua-duanya bisa dibagi oleh angka yang sama. Nah, ini ada tugas di bawahnya ya, tugas matematika waktu hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Bagi yang belum sempat mengerjakan, ini Pak Yoga tampilkan lagi soalnya, silakan dicatat ya. Tugas matematika hari Senin 20 Juli 2020. Pelatihan soal pecahan yang pertama, gambarlah pecahan dengan nilai. Nah, ini digambar ya, 3/5 itu seperti apa pecahannya, 4/7 seperti apa. Boleh menggunakan lingkaran atau kotak atau bentuk yang lainnya boleh. Lalu tentukan pecahan senilai dari 2/3, 3/6 dan seterusnya. Ingat, mencari pecahan senilai seperti apa tadi sudah Pak Yoga jelaskan. Lalu tentukan pecahan sederhana. Ya, kita bagi pembilang-penyebutnya dan angka yang sama. Oke, sekian rangkuman materi matematika pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan anak-anak kirim pesan atau bisa call, SMS, WA dan sebagainya ke Pak Guru. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.